Perkenalkan pesonamu, Halo. Joshua Adam. Hai, hai. Manggilnya Joshua atau Adam atau Astro atau kumaha? Oh, bebas. Karena Halo, biasanya kamu dipanggilnya hai. apa? Ini aduh kan kayak gini aja gue udah mau gombal. Kalau bebas aku panggilnya ayangku aja. Oh, ini temanya Temanya lu jadi si Koko ya. Coba lu temanya jadi si Koko ya. Biar oke. Hai, biar Beb. biar jangan dulu Beb lah. Lu kan baru kenal sama gua. Oh, gitu. Oke. Oke. Lu bintangnya bintang apa? Aries. Oh enggak. Ya, Kenapa? nggak masalah juga ya, ini cuman itu doang kan skenario gitu ya. Aduh, gue kok deg-degan gitu ya. Sama nih deg-degan nih. Nggak, lu deg-degan karena nggak pernah naik ke live gue. Kalau gue deg-degan karena gue nggak bisa, ya nggak sih, gue nggak bisa pecicilan juga kan. Saya ketemu sama orang kayak, I mean, I should be myself, like, tapi ya nggak mungkin juga pertama kali ketemuan sama laki, terus gue kayak yang bercanda gitu. Oke. Ini serius ya, yuk. Serius ya. Latihan ya, latihan first video call aja deh. Oke. Ini nggak ada netizen ya ceritanya ya. Ya nggak ada. Oke. Nggak ada netizen ya, kita ini jonggonya kayaknya nggak bisa, gue karena gue deep inside. Ayo deh kita coba. Ya. Oke, hai. Halo, siapakah namanya Koko? Hai, Astro, finally meet you in person ya. Iya, Maksudnya aku kan, video call. iya kemarin dikenalin sama si Koko kan, jadi aku nungguin kita bisa tuker nomor. Ya, jadi aku panggil kamu apa ya? Enak ya? Panggilnya Carrie aja kok. Kelly. Kayak tas ya. Kok kayak tas. Iya. Emang ada? Kelly. Oh, Kelly, bukan Carrie, Mariah Carey. Oh, Carrie. Oh, sorry. Carrie. My bad. Sorry. Karena nama aku karaoke. Kalau diajak karaokean aku juga mau kok. Aku suka karaokean. Cewek-cewek karaoke, itu kan nggak boleh gitu ya. Kalau ya nama aku Carrie. Oke, kamu kan belum pernah lihat aku sebelumnya. Kok mau sih dijodohin sama aku? Karena ya gini ya kok, ya kita kan nggak tahu ya jodoh gimana. Cuman temennya aku si Koko ini, dia bilang temennya suka sama bukan suka sih, ya pengen dikenalin aja. Emang salah kalau kita dijodohkan? Oh. Lu yakin akan gitu, Kak? Iya makanya. Lu akan begini. Kan ini lagi video call lagi, makanya gue lagi. Oke. Terus, Carrie, can I ask you something? Selama ini kamu cari cowok tuh sebenarnya dari hati tuh gimana sih? Tipenya as karakter. Sebenarnya, kalau misalnya dibilang tipe ya semua juga pasti pengen yang perfect, but at the end of the day, jodoh kita itu kita nggak bisa itu ya guys, nggak bisa aku pilih gitu pengen yang mana, karena there's 7 miliar orang di dunia ini. Aku bisa sampai ketemu dijodohin sama Koko gitu kan ya. Okay. Koko di California juga. Koko juga orang Chinese, aku juga orang Chinese gitu kan. Aku tinggal di California. Ya itu memang jodoh ya. Kalau misalnya kita nanti lanjutnya ke depan jadi teman atau apa, is okay juga. Ya kita masih jadi kenalan dulu kan kok. Tapi kalau misalnya bilang itu ya you are my type lah. Oke. Terus kamu ada impian gak sih? Aku dulu komen ya, kok katanya mukanya Koko nggak kelihatan. Tuh, cenah. Oke. Kamu ada impian gak sih buat married maybe? Like married life gitu? Of course. I mean, biar Koko tahu aku udah pernah married. Karena kan itu, aku dulu punya pasangan nih, relationship. Okay. Tapi selama 7 tahun ini ya mungkin dalam hati aku membohongi diri aku sendiri gitu. Aku feminim tapi aku nggak bisa menjadi diri aku karena aku punya pasangan kan. Jadi aku kayak yang ya udahlah, mungkin aku juga nggak cocok sama mantan suamiku dan udah mencoba selama 7 tahun ya have to end it. Ya sudah, tapi aku masih berhubungan, masih ada hubungan lah sama mantan suamiku. Bukan hubungan itu ya, masih contact every now and then, cuma to make sure he's okay. But yeah, to answer your question ya kok, ya
ya it's my dream mas gitu loh. Kan gue langsung pengen ngelawak gitu, ngerti gak sih? Uh, ya, Coba tapi kan serius lah, serius ya guys, ini lagi sinetron bait pertama ya aku dan Koko. Ini bukan Koko yang mau dikenalin ke aku, ini namanya Adam. Ini temen aku yang belum pernah ketemu tapi aku udah kenal. Tapi ini skenario biar gue nggak salting juga nanti sama dia. Secara nggak langsung kan aku belum pernah kenal Adam oh kan. ya belum. In person aku belum pernah kenal Adam, dan aku kenalan jangan terlalu lebay juga, jadi jijik nggak sih gue terlalu lebay. Ya coba Adam, lagi pertanyaan yang lain. Oke. Terus kamu prefer tinggal di US atau Indonesia? At the end of the day, kamu punya impian sebenarnya. Aku sih fleksibel ya. Di Amerika aku 17 tahun di Amerika. Kalau di Indonesia, aku dari kecil di Indonesia. Cuman ya mungkin mindsetnya aku udah lama di Amerika, jadi kayak lebih harus adjust lagi gitu ke pulang ke Indo. Tapi ya whatever and wherever, aku ya kalau misalnya pasanganku pengen kemana aku pergi. Oke, Carrie, kamu kan tahu, aku kan nggak suka. Sebenarnya aku suka cewek yang nggak exposure dirinya, terus kayak low profile, nggak suka sosial media. Kalau nanti aku serius sama kamu bisa nggak total ninggalin sosial media, even just for fun atau even for positive things? Totally. Kamu bisa nggak tinggalin itu buat aku? Kayak happy in silent, success in silent, everything in silent. Jadi nggak ada drama and have a happy life. Of course bisa lah, karena sebelum aku main sosial media aja, I was just a housewife. You know, aku cuman share hidupku sama mantanku. Jadi kalau misalnya dibilang sosial media itu a big part untuk sekarang, tapi kalau misalnya aku harus ninggalin, namanya ada zaman-zamannya, ada zaman sosial media, ada zaman YouTube. Ya, one thing kalau misalnya bisa, aku pengen sharing a little bit of part of my life, kayak cookingnya, kayak travelingnya. Tapi kalau misalnya barbarnya atau yang terlalu expose banget, nggak sih? But I respect your privacy, dan aku respect ya kalau misalnya emang nggak boleh sharing apapun, karena ya your background is okay juga. Terus one day kamu kepikiran nggak akan have a child maybe? Yes, I mean yes and no. Jawabannya kalau misalnya yang yes, ya kalau misalnya kita nanti suatu saat nanti pengen bayi tabung atau apa, 100%, karena aku a family person ya. Jadi kalau misalnya itu anak kamu aja gitu, pakai genetiknya kamu, pakai benihnya kamu, is okay. Karena aku dilahirin di tempat yang you don't have to be blood to be family ya. Kalau misalnya care ya care aja. Dan keluarga aku kebanyakan itu nggak satu darah sama aku, karena kita ya dalam satu rumah yang beda-beda asalnya, tapi kita berkumpul di satu rumah dan kita sayang satu dan lainnya. Jadi ya mau adopsi, mau bayi tabung, mau nggak punya anak pun, yang penting enjoy our life aja dulu. Kalau misalnya nanti kita bawa anak yang kita bisa spend time dan kita sayang, I think itu bonus aja sih, bonus. Dan bisa kita lihat kita spending time-nya harus jangan lupa quality time between us juga sih, karena nanti kan punya anak pasti sibuk juga kan. Carrie, kamu kan bilang kamu dominan, but as a husband, kalau at the end soal financially, aku bisa ngobrol soal ini nggak? Untuk boleh dong. boleh ya. Kamu biasa independen, bisa beli apapun sendiri, which is kapasitas aku belum bisa memenuhi keinginan kamu ya. Tapi kebutuhan I will support you. Tapi soal keinginan kayak kamu fancy things kayak gitu, aku mau kamu tidak kerja lagi, like totally as a wife di rumah, dan aku kasih kamu sorry kok, as a wife, kamu tidak bisa kerja lagi maksudnya gitu loh. Jadi maksud aku, apakah kamu bisa menerima aku kasih kamu support tapi tidak bisa membeli apa yang kamu inginkan, hanya cukup untuk yang kamu butuhkan, sampai nanti ada rezeki ke depannya atau gebrakan, I will give you something as a gift ya. Tapi untuk
monthly gitu, aku kasih kamu secukupnya sesuai kebutuhan, kamu bisa nggak sih? By the way, ini akan hal yang akan diomongin semua pertanyaan ini terhadap cowok yang mau serius sama seorang perempuan. Pasti dia akan nanya itu. Nggak mungkin nggak. It's not all about sex every day pasti kan. Kalau lu mau serius sama orang, di balik layar lu akan tanya ini kan. Bener nggak? Benar. Ya kan? Itu gimana? Ini kan Koko kalau dengar, Koko kan bisa tahu kan. Jadi udah terjawab di luar nih. Lu jawabnya juga serius ya, Kak? Ya. Ya, aku independen, aku udah bisa manage my own financially juga. Aku juga nggak perlu banyak gimana. Yang penting aku investment aku rumah ini bisa bikin generate income aja buat masa depan aku. Ya kita juga nggak tahu ya kok. Aku sih nggak perlu support gimana juga karena kehidupan aku simple sih, nggak harus menter, nggak harus pakai branded juga. Makan pun nggak harus tiap kali ke restoran atau kemana. I actually like to save money, not because kita nggak punya uang, tapi prinsipnya hidup sederhana aja sih. Jadi kalau misalnya Koko bilang aku nggak harus kerja, stay di rumah aja, ya mungkin secara physically I can do it, tapi aku pasti harus cari generate income kayak yang ngapain ya, apa aku jualan online or kalau gitu something. Oke. Ya. Kalau gitu something's good kan, maksudnya kayak ninggalin hal-hal yang aku mau yang healthy relationship kan, kayak hal-hal yang lah your past gitu kan, kamu leave it behind gitu 100%. Terus dengan kebiasaan itu, are you sure you can truly happy? My past is my past. Tapi itu adalah satu proses buat aku mencari ketenangan juga. Apakah jadi nggak penasaran, makanya aku pernah nyobain dan itu bukan buat aku juga. It's not for me. Ya tapi ada kebutuhan. Aku tidak menutupi bahwa aku butuh saat ini, aku butuh karena biaya pengeluaran aku banyak dan aku juga harus support family aku. Jadi I have to be honest, I had a past ya. Kalau misalnya aku bakal selingkuh, aku bakal become an escort again, ya enggak juga. I don't really need it, but right now I have to pay my bills. Jadi gitu. Ya tapi aku kan juga pastinya tahu diri kan, ketika datang ke kehidupan kamu udah punya aktivitas yang sebelumnya kamu lakuin bertahun-tahun. Nggak mungkin aku datang, you change 100%. Pasti aku akan ngerti pelan-pelan, kita cari solusi, tinggalkan. Bagaimana caranya bisa bikin happy, financial kamu juga terpenuhi dengan cara in better ways, ya kan? Terus kalau misalkan kita bisa bisnis bareng, kayak gitu, untuk memperbaiki kehidupan, kamu agree nggak akan hal itu? Dan apa sih yang kamu pengen bisnis impian kamu selama ini? Di Indonesia ya, pastinya di Indonesia deh. Indonesia. Aduh, kalau di Indonesia aku takut kok, karena aku nggak punya experience in Indonesia ya. Lagian bisnis itu is a big commitment, and aku nggak mau nanti kalau misalnya kita bisnis bareng, terus too much pressure nanti goes to our relationship juga. Bukannya aku nggak mau ngetes our relationship, kita baru-baru juga. Jadi money is a little bit sensitive right now ya. Jadi mungkin makin lamanya kita kenalan, makin lamanya kita sharing our financial, ya mungkin aku lebih comfortable. Tapi buat sekarang terlalu jauh, dan I appreciate that you are open mind dan kasih aku pandangan ke depannya harus gimana. Tapi aku lebih nervous kayak yang aku baru kenal, nanti too much responsibility buat aku berbisnis, karena namanya bisnis kita harus be there 100%, gak bisa 50-50 gitu ya. Dan itu kewajiban aku. Ntar kalau misalnya kita punya bisnis terus akunya belum fokus, nanti secara financial juga kita argue, nanti secara relationship juga kita argue gitu kan. Aku nggak mau. It's a risk that for me I'm not ready to take yet. Intinya take it slow ya. Take it slow aja dulu.
more kok time gitu loh. to grow Iya. in every aspect ya. Iya. Oke. Yes. Terus kamu ada yang mau kamu tanya nggak dari aku? Ah, apa sih yang Koko pengenin dari hubungan kita gitu kan? Aku ini masih umur 22, aku jadi trans juga masih baru, masih setahunan. What do you expect from me sebagai pasangan kamu? Um, I love. Ini nih aku jawab kalau aku ada di posisi Koko itu ya. Kalau aku cinta kamu, seharusnya should be aku jawab gimana ya? I love your honestly. You are a honest person. Gitu. Kamu accepting yourself. Itu susah banget. Itu autentik ya. Zaman sekarang orang tuh banyak denial tentang diri dia, jati diri dia. Kalau susah, it's okay to be not okay. Ya kan, that's life things ya kan. Tapi banyak orang yang kayak denial zaman sekarang, susah pura-pura kaya, gitu kan, memaksakan diri, gitu, kayaknya maunya hidup gue sempurna dan menyenangkan aja, padahal nggak mungkin, impossible, dan kamu wujudin itu, gitu. Bukti nyata dari orang-orang yang bisa being authentic, dan itu jarang banget ditemuin. That's why I like you, gitu. Dan kayak beneran ya kak. Coba. Ini Iya. nggak bener lah, aku harus lihat aspeknya juga. Ntar tapi kayaknya si Kokonya nggak se itu lu sih, dia lebih jaim sih kayaknya sih. Setahu gue yang dia bilang ya. dia nggak gampang. Nggak, intinya ya maksudnya kan nggak semua orang bisa lewat lisan. Kalau gue menyampaikannya bisa lewat lisan, tapi pasti di dalam diri Koko pasti ada orang yang mau sama kamu, ya, like you gitu kan. Mostly pasti mereka ada sesuatu hal. Dan juga aku rindu banget figur kayak aku ngomong frontal, boleh nggak sama kamu? Boleh lah. Boleh kan? Kita kan kayak ada two sides. You ya. Kamu ada two side, like half woman, half man. Inside kan gitu. Jadi more sensitive. I need someone more sensitive. If I date the real woman, ya mereka kan kayak ya udah woman, mereka nggak ada. That's right. Iya, nggak ada sisi. Gue pernah jadi laki-laki dan I know kalau gue laki-laki gue mau di-treat seperti apa. Ya, that's why I love trans woman. I got that treat gitu loh. Nah, guys, ini bukan dia ya, dia nggak suka trans woman ya. Ini cuman adegan ya. Nanti masuk di YouTube, lu geger lagi Dam. Cut dulu ya. Ini cuman reenactment, jadi cuman berdrama. Bapak mama. Kebayang nggak ada di DM lu Maria? Kamu suka Maria Aku nggak takut kak sampai aku mau naik kayak gini. Keluargaku udah pride semuanya. Sampai keponakanku yang masih SD segala macam udah pride semuanya. Dan aku punya keluarga yang gay married itu udah 3 pasangan. Ada 3 pasangan. Terus nanti aku April, aku ke US, dapat seatnya April, aku ikut tour soalnya. Jadi udah ada visa terus ikut tour? Kemana? Aku ikut bareng-bareng keluarga. LA atau New York? Keliling. Habis itu lanjut East Europe, habis dari US. Gitu. Jadi udah pride dan ada sepupuku gay married juga di ya udah US. Terus kan di Adam nggak mau ke sini. Kenapa? Nggak mau tinggal di US. Udah pernah ada tawaran sih pada saat itu, tapi tawaran kayak bisnis, emang bisnis. Enggak. Kerja di toko roti, masih nguli. Tawaran suruh kerja di toko roti, tapi belum siap aku mentalnya. Nguli, maksudnya jadi ada punya kenalan yang punya toko roti, ya udah kamu kerja di sini aja. Bakery, iya kerja di situ, tapi mentalnya belum siap. Basic ini side off ya guys, ini udah actingnya udah ya. Emang side-nya kamu itu apa? Culinary. Apanya? Itu skillnya kamu emang? Enggak. Aku kan buka usaha di sini. Ini pada saat sebelum aku terjun ke buka kantor parfum ini, fragrance ya. Sebelum ini terjadi, ini tawaran ini. Kau itu nggak mau dibuka aja komentarnya? Iya dibuka, sekalian lupin aja apa? Enggak, siapa tahu dihina gitu loh. Seru. Enggak lah. Mereka kayak yang berdebar-debar. Misalnya gue sama lu tuh bener-bener serius gitu loh. Iya, kalau yang baru masuk.
Iya, Iya. jadi Kak sebelumnya kan belum nemuin passion ini harus buka usaha. Ya udah cari duit bingung mau gimana gimana ditawarin. Honestly waktu itu deket sama orang di San Francisco. Nah, terus? Dia yang ngajakin aku. Dia udah dapat green card tadi. Dia ini apa? Udah married, udah divorce gitu. Oh, Tapi nggak you like older apa? tipenya kamu apa lebih tua, seumuran, lebih muda? Enggak semua aku sikat sih, aku nggak lihat itu sih. Oh wow. Soalnya nggak bisa judging gitu loh. Yang kaya udah pernah, yang susah udah pernah, yang jelek, yang cakep udah pernah, dan kaya itu dating sama orang kaya not guarantee happiness. Yeah. At the end, lu nggak usah naif. Gue sama yang kaya, tapi nggak tipe gue. Udah gitu gobloknya bukan main, bobrok ya kan. Ya ujung-ujungnya otak gue cuma ke harta aja. Tapi batin tersiksa, ujung-ujungnya berontak dan kita akhirnya selesai. Ya kan? Terus sama yang muda, ternyata pengalaman hidupnya pahit. Getir-getir kehidupannya, keluarganya pahit. Dia jadi pribadi yang wise. Malah lebih dewasaan dia. Aku pernah date yang di bawah aku. Jadi semuanya, it's okay. Kita nggak bisa judging orang sama That's right. No, you're right. Nggak bisa. Kita nggak, umur itu nggak menjamin karakter orang juga. Iya, nggak bisa. Banyak kan yang udah usia tapi masih bobrok gitu. Yeah. Gitu. Tergantung mereka juga nyarinya apa. Mereka cuma carinya fun, apakah mereka carinya serius, apa cuma seksual aja. Balik lagi ke orangnya. Iya, tapi aku sih dating orang Asia kayaknya udah agak-agak nyerah sih. Really? Iya, udah agak-agak nyerah. Apalagi di Indonesia. Coba kan, ini sesi curhat ya guys. Kenapa nyerah? Spesifiknya kenapa? Di Indonesia tuh too much option. Udah gitu kita kan masing-masing punya tuntutan, punya family, punya keluarga. At the end banyak gay married yang menikah hanya untuk status. Ya kan, menikah cuma buat status. Ujung-ujungnya pisah juga. Jadi nggak ada impian. Nemuin orang Indonesia yang keluarganya udah pride sampai jenjang itu tuh susah banget. Cuma beberapa orang. That's right. Susah banget gitu. Dan sebenarnya hati gue tetap ke orang Asia. Bule mana ya nggak, kayaknya gue nggak pernah disukain bule sih gitu, dan nggak interest juga sama bule. Percaya sama gue Adam, kalau lu kesini disikat sama bule, sumpah. Iya, tapi nggak suka bule. Aku nggak. Oh iya sih, same like you. Nggak suka bule, komunikasi, culture segala macam nggak masuk. Iya. Aku nggak comfort sih sama bule. Tapi emang udah pernah nyoba? Udah pernah. Oh, yang dari San Francisco itu? Enggak, itu Indonesia, tinggal di sana. Sally ini ini temen gue, si Adam. Tuh kan orang mikir yang mikir-mikir disangkanya lu apa sih Koko itu, bukan, ini cuman tes aja, dan ini sesi curhat juga sih. Iya gitu deh. Ya gitu deh, terus too much option kan, kayak di Grindr, di apps segala macam, tiap 5 meter aja tuh ada gay gitu loh. Jadi di Indonesia itu udah susah banget. Susah banget. Orang-orang tuh nggak, ya gitu deh, nggak mikir ke depannya gimana. Ya ini nggak usah ngomongin dosa, nggak usah ngomongin apa ya guys ya. Maksudnya kayak mereka nggak begitu di sini, karena kita real. Kalau mereka ngejudge berarti mereka mereka merasa mereka itu Tuhan gitu. Nggak, di room gua nggak banyak yang kayak gitu. Iya sih, beberapa aja sih aku perhatiin sih, karena kan dari awal kamu udah be honest kan. Iya. Udah be honest. Aku juga berusaha buat jadi autentik. Udah kuterapkan diriku ini 3 tahun belakangan ini. Jadi yang dilihat di sosial media itu kan pasti fine-fine-nya aja. Bukan berarti kayak maunya mentor atau apa segala macam. In real life aku ke sahabat, gue miskin, gue susah, I will say. Gitu, ngerti gak? Aku bakal tell them gitu loh kan. Kayak misalkan ada gitu-gitunya deh. Jadi kayak Kayoke gini sebenarnya orang mau hina lu tuh kayak klise, lu sendiri udah ngomong di luar, mereka cuma mengulang doang, menghina lu, ngerti gak sih? Jadi mereka nggak bisa nemuin celah apapun, honestly gitu loh, kayak nge-repeat sampai sebelah juga kehabisan bahan kan. Dan I proud gitu, should be tuh kita kayak gitu sih sebenarnya, gitu. Bukannya bangga ya guys, gue jadi gay tidak bangga. So Kayoke juga nggak bangga gimana, tapi ini jalan yang harus kita tempuh. At the end of the day itu cuma cara Tuhan aja mengubah bagaimana nanti alur ceritanya, kan misteri kita juga nggak tahu. Ya kan, kita juga mau happy dan yang terbaik, tapi ya udah enjoy the present kan.
nikmatin sekarang alur yang ada. Sampai nanti gimana jalan ceritanya ya udah berserah aja. Bener nggak sih Kak? Iya kan itu yang lu lakuin Satu juga itu kan? dan kedua Tuhan itu menciptakan semuanya itu dengan kekurangan kita dan kelebihan kita. Ujung-ujungnya kalau kita menjadi orang yang baik, bersyukur ke keluarga kita, peduli sama ke orang-orang, kita nggak ngejahatin orang aja minimal itu dulu ya. Jangan sampai bilang gua agama begini-begini tapi lu ngejahatin orang sama Ya, aja. cuman kan Sin is a sin. banyak orang yang berlindung di balik ini demi kebaikan lo. Ya. Ini dosa, tapi mereka sendiri nggak sadar. Lu menghina orang, lu melakukan dosa, the new sin sama aja. Gitu kan? Itu yang kalian harus garis bawahi. Kalau lu bener-bener mau jadi example, tidak judging orang, lu sendiri harus jadi kind person. Lu nggak boleh ngomong nyampah, lu jahatin orang, lu jadi example dulu. Kalau lu hina gue walaupun gue pendosa, ya sama aja, lu juga ngelakuin dosa, karena lu ngelukain gue. Iya. Gitu kan? Sama kan? Suara aku aneh. Ya, suara Waria gimana dong, Say? Good. Sebenarnya kemarin Kak, pas kamu di Indonesia terlalu cepet sih. Aku pengen banget, cuman worry aja, takut ditolak aja gitu. Iya, takut ditolak kayak Kak, aku mau ketemu. Ditolak sama gue takut. Kayak ngapain kalau kemarin di Jakarta malah aku tapi lagi nggak enak badan sih. Harusnya aku kesana kesini malah aku di hotel mulu karena satu jet lag dan kedua kayaknya aku makan yang nggak bersih sampai sakit perut bener-bener ya mules gitu loh. Tapi kan gitu, aku punya kenalan semua orang yang dari US, dari Europe lah, kan kita makan beda dong. Mau makan sambal juga bakal beda. Ke Indonesia pasti diare. Pasti. Nanti balik lagi diare pasti. Enggak, biasanya aku makannya aku jaga gitu makan yang di mall. Kemarin lumayan itu sih ya nyobain jajanan jalan ya nggak tahu ya. But anyway, next time ya ketemu aja. Kita janjian aja. Aku bukan orang yang kayak sibuk gimana. Oh, I have nothing to do anyway. Coba ya, April mudah-mudahan. Oh yuk, tapi kamu ikut tour? Iya kan kalau ada spot free time-nya, kalau nanti lunch apa segala. Emang lu bakal ke San Francisco? I don't know, aku nggak tahu itinerary-nya, belum tahu, belum lihat. That's weird, masa turnya nggak ada itu? Nggak ada itinerary-nya? Nggak tahu sih. Ada, cuma belum keluar aja. Kan kita tahu akan kemana-mana aja. Ini masih bulan berapa? Ya, tapi kan kamu udah bayar kan? Udah DP kan? Udah DP. Tapi harusnya udah keluar itinerary berapa? Udah dikasih tahu berapa harinya? Ini 2 minggu. Rancu, yang penting dapat seat dulu. Udah dapat seat. Jadi tiketnya udah dapat, tapi nggak ada 16 itunya. 16 hari. Poin datangnya bandara apa? Ini masih rujukan. Kita mau kemana-mana, mau ngapain tuh masih. Jadi ini bukan tour private gitu dong, tour sama family. Iya, family, bukan family pribadi private juga, family lain semua. Oh, jadi sama teman-teman lain juga maksudnya? Iya, random. Family random yang akan ditemukan, digabungin gitu. Seriusan? That's unusual. Makanya aku nanya, kok kamu punya ikut tour nggak tahu itu berarti? Ya, kayak gitu. Ya kayak gitu kan more cheaper ya. More cheaper. Ya kan? More cheaper. Ya let's see lah. Nanti aku enggak juga ngobrol. Enggak. Kalau dihitung-hitung kadang-kadang ada turnya juga yang nggak pusing ya guys. Udah transport segala macam murah kok, 20 jutaan, 25 jutaan juga dapat. Dapat kok. Per person dapat kan, kok. Segitu-gitu. Sharing ya. Tapi sayang-sayang aja pulang pergi Jakarta Amerika $1.000 juga dapat. Cuman kan kalian tuh kalau misalnya 2 minggu di sini 16 hari bilanglah seorang 100. Ya 2.600-an lah. Kamu ke Indonesia itu udah budget pas-pasan banget ya, karena hotel aja di sini minimal kota-kota besar itu 150, tapi kan bisa sharing berempat jadinya murah kan. Kamu ke Indonesia rencana kapan nggak? Belum tahu. Don't know yet. Tahu ya? Iya, ntar aku kasih tahu. Oke. Belum tahu saya. Masih tadinya aku mau ke Dubai segala macam karena mikirannya masih single kan. Terus sekarang udah. Kata lu pemikiran gue terlalu baik nggak sih, Dam? Sampai mikir kayak, aduh aku harus
apa kayak kemarin ya baper-bapernya emang that's me gitu ya. Kalau misalnya aku dapat sedikit aja kayak yang ada yang suka sama gue apa dipahamin gue langsung salting, gue bilang gue apa harus jual rumah gue pindah ke LA, Enggak, apa gue harus enggak sih, itu romansa aja sih. Yeah. Romansa, and it's first time kan, you look like this kan, yang total Yeah. kan. Jadi lagi Yeah. nikmati fase itu, just enjoy. Cuman kan udah banyak example, harus hati-hati, ya kan, harus hati-hati. Terus lebih wise menyikapi laki-laki. Semua orang di Yeah. awal pasti manis semuanya. Jadi jangan terlalu kasih yang terbaik. Lu baru kayak gituin aja udah mikir mau tinggal bareng, give everything. Yeah. Kayaknya sih kalau lu tidak live begini ya, tidak ada advice dari teman-teman yang sayang sama kamu, Kak. Benar. Kamu sih gampang banget sih terjerumus cinta sih. Bakal hancur gara-gara laki sih pasti. Bisa. Untungnya aku nggak di Indonesia yang lu bilang ya, orang punya option gitu kan. Gue kemarin waktu sesudah cerai itu kan aku mikir apa aku mau tinggal di Amerika apa tinggal di Indo ya. Dan aku pernah pengen tinggal di Indo, tapi aku pikir kayaknya di Indonesia antara ini sorry itu saya antara kucing-kucingan atau ya nggak ada yang mau kan aku dulu masih dan begini kan. Jadi gue mikir antara mereka nggak mau komitmen karena mereka punya option atau enggak mereka ya cuman mau dibiayain aja. Ujung-ujungnya yang kaya-kaya juga bilang ya udah lu bisa lah beliin ini, kata gue. Kok jadi lu minta ke gue gitu kan. nggak salah nih minta Pajero sama gua gitu kan. Iya. Kalau Asia mostly Indonesia kayaknya kayaknya kamu yang butuh laki-laki sih di otak mereka. Iya. Kamu yang butuh laki-laki gitu kan. Aku bilang gini ya, kalau misalnya aku di Amerika purely mereka interested sama aku dan nggak ada kayak yang financial kayak lu harus antara kita sama-sama bikin uang atau enggak ya ada satu yang lebih punya uang dan dia kita disupport. Kalau misalnya gue jadi dinorokin sama laki kan jadinya lucu, ngerti nggak sih? Gue nggak masalah kalau misalnya gini ya, misalnya nih jodoh gue orang yang benar-benar kerjaannya UMR segala macam, tapi we have to be realistic juga. Gue umur 32 ya guys. Kalau misalnya dia kerjaannya UMR di Indonesia, lebih baik gue ajak dia ke Amerika, gue nikahin di sini. Pasti kan gajinya lebih besar di sini kan. Bener lah, UMR dan kalau kan berapa sih, parah sih Indonesia. 3-5 juta lah ya. Iya. Nggak berpotensi buat invest buat kedepannya juga. Jadi kalau misalnya nih ya, aku nggak bilang aku nggak bakal jodoh sama si Koko atau siapa, whatever lah, kita realistic aja. Aku nanti ketemu si Koko, kalau misalnya dia suka syukur, kalau nggak suka juga I have to move on, ya kan? Iya. Jadi teman atau apa ya, PDKT dulu segala macem. Jadi kemarin aku bucin ya karena itu kan lagi excited gitu ya, dan aku udah lama nggak jatuh cinta. Ada terakhir kali aku jatuh cinta sama orang Indonesia dan aku sakit banget karena ekspektasinya kayak yang dia suka sama aku, kita udah ngobrol begini nih ya one on one, terus dia bilang ya nanti kita ketemuan, terus kalau kita suka ya nanti kita living together. Jadi udah terlalu banyak ekspektasi. Ketemunya Adam ya, dia kan ditinggal di San Francisco juga kan ya, karena nggak surprise kan, atau dia disappointed kan sama kamu. Iya. Atau pasti something yang dia lihat, oh ternyata tidak sesuai ekspektasi gue, tapi gue udah telanjur. Banyak. Dia nggak explain bahwa dia satu ada roommate, mantannya dia, roommate-nya dia, gila nggak? Nah itu kan berarti lu udah dapat pengalaman dong. Next time kalau cowok cuma ngomong manis doang, you should be careful kan. Ya kan, doesn't mean. Ya, tapi kan aku mikir ya udahlah roommate aja gitu kan, aku kayak open mind gitu ya, itu cuman mantan terus jadi roommate-nya dia. Gue kayak yang naif gitu, so stupid. Berarti at the end of the day he just wanna have sex with me and then call it a day. Iya, tapi boleh ini nggak sih kayak nggak mengajarkan ya Kak, sama sekali nggak. Yeah. Maksudnya kayak as a friends kan pasti ngasih tahu kan. Aku put words-nya kalau frontal gitu, I'm so sorry ya, sih kan. Nggak usah frontal aja, ya, aku mah nggak ada limit. Go ahead. You are trans kan. Ya. Buat dapetin orang yang benar-benar bisa accept lu dan lain-lain, gue minta lu mulai hari ini effortless. Oke. Totally effortless. Effortless berarti kayak jangan gue yang terlalu apapun, even your feeling.
dari cara kamu ngomong ke Koko aja, ya kan, kamu berbunga-bunga dan lain-lain, ngerti nggak sih? Iya. Iya kan? Itu cukup salah sih. Jadi happy in silence aja dan lain-lain. Jadi nanti nggak ada feel kalau kalau so it will be so hard. kalau nanti Terus gagal, kamu bakal double kill. Orang-orang yang nggak suka kamu dan lain-lain akan mampus. Jadi belajar everything in silent until it success. Kalau udah sukses, kamu mau upload baru apa? Your happiness, your goals baru. Tapi dalam proses, usahakan semua tuh in silence. Usahakan. Udah gitu effortless. Kenapa harus effortless? Ini berlaku bukan cuma untuk trans aja sih. Tapi kalau kita benar-benar mau lihat, especially perempuan ya di sini ya. Kalau mau lihat laki-laki benar-benar sayang sama kita, bukan kita mental lonte gitu ya, maunya di treat, maunya laki yang usaha, tapi orang yang sayang sama kita akan usaha banget, gitu loh. Nanti kalau dia udah bener-bener 100%, baru kita tunjukin, thank you ya, ternyata lu lulus tes gua dan gua bakal lakuin hal, do the same thing for you. Kayak gitu kan. Kalau Kak Yuke kan udah di awal, baru di chat aja udah baper, udah bela-belain extend hotelnya, udah bela-belain apa segala macam, don't ever do that. Kamu pulang ke tempat kamu, lihat dia akan nyusul apa enggak. If you want me, earn me. Gitu, bener nggak? Kalau lu mau gue, lu berjuang buat gue, gitu kan. It's true man, then you need it. Lu butuh banget orang-orang yang kayak gini. Sangat-sangat butuh, especially for trans. Makanya banyak trans yang fail dalam proses segala macam. Jadi, doesn't mean Kayuke baru, tapi Kayuke trial error. Jangan. Udah banyak example dari teman-teman sekitar, pengalaman Kayuke, lebih buka hati Kayuke sama belajarlah dari sekitar. Jadi Kayuke nggak gagal gitu kan. Pokoknya jangan deh. Pokoknya jangan. Sebenarnya gue tahu lu ketawa-ketawa, but you said inside lu ketawa enjong di orang gini-gini apa segala macam gitu kan. Tapi kan juga sedih dong, kayak anjir gue kecewa juga sih gitu kan. Ada lah Kak, nggak mungkin nggak ada. Pasti. Tapi aku ada pakai coping mechanism kayak ya udahlah, aku sedih terus aku menghibur diriku sendiri. Tapi repeat lagi, ntar besok ada lagi, gue gituin lagi. Dia bilang, what do you want? Lu mau stay, lu datang lah, enggak lah. Lu mau dinner lah, apa enggak? Terus I think you're right. Kalau misalnya a person who wants me, they have to pursue me, not me meeting them in the middle gitu. Gue di dua jembatan, gue udah tunggu di tengah dulu, si lakinya belum nyebrang gitu kan. Iya. Gue udah bawain, gue udah riweuh gitu, bawa buah-buahan, bawa wine, buat apa? Lakinya belum tentu nyebrang juga. Iya, dan apalagi maksudnya once again ya, I should always put this word ya, you are a trans, kinda special things gitu ya. Jadi nyaringnya tuh lebih gila lagi Kak. Ya kan, orang yang main sama kakak karena curious doang, penasaran doang, atau just for sex object dan lain-lain. Ya kan, terus nanti kamu juga harus tahu lingkungannya can accept you or not. Nggak mungkin selama hidup kamu hanya berdua dengan laki-laki itu. Kamu lihat backgroundnya, lingkungannya bisa tersiksa banget loh Kak. As a gay aja tersiksa. Kemana-mana harus berdua, apalagi yang sok-sok diskret. Ya kan, kita nggak bisa main sama temennya, kita nggak bisa main ke rumah orang tuanya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ujung-ujungnya nggak jadi apa-apa. Sama sekali. Apalagi kayak Koko, kamu nggak bisa expose, nggak bisa apa. Itu sedih banget sih. Sedih banget. Tapi sebenarnya Koko tuh bukannya nggak bisa diekspos. Dia kan udah pernah mau sampai married si Koko sama Waria. Jadi dia udah open sama family-nya, cuman ya nggak mau juga terus pacaran sama bencong yang barbar, dan doesn't make sense sih. Beda kelas. It's not kelasnya juga beda. Masa gue pacaran sama Koko yang udah different lifestyle, terus gue masih kayak barbar, nggak lucu juga. Iya, kalau kakak baru jadi warrior, jadi maklumin. Ya enggak, kalau kita sayang, kita kan harus berbagi ya, harus kasih yang terbaik buat teman kita kan, jangan menjerumuskan. Udah lu nikmatin aja, lu enjoy aja. Ya udah lu kejar, lu demen kan Yoke. Udah sana Yoke, sikat. Udah norok-norok aja, berapa jangan. Gitu loh. Ya kan? Kayak better lonely daripada ngejalanin sesuatu yang tahu ujungnya bakal sakit hati. Apalagi buat financing, jangan pernah keluarin Rp1.000 pun untuk laki-laki. For trans,
or gua for gua woman. gua orangnya ego. Kalau misalnya gua dating ya sama misalnya sama Adam ya, lu ngajakin gua makan pizza gitu, ini udah terjadi kalau followers tahu. Iya makan pizza, padahal lu yang ngajak kan, lu yang ngajak, lu yang nentuin juga makan di mana, makan di pizza. Apa dia pesen, gue pesen kan, terus dia bilang billnya datang, di mana main splitting the bill, gue bayarin itu. Tujuannya untuk ngasih tahu Tujuannya kayak ngapain split the bill, you ask me out, gitu kan. Uang $30-50 buat gua bisa cari gitu kan, gue punya juga. Tapi lu nggak ngehargain gua ya, apa sebagai laki-laki ya, gue juga mungkin berekspektasi lebay gitu kan ya. Makanya dia bilang, no, I'll just pay, you pay me next time, gue gitu. Karena harga diri gue, daripada lu split sekarang, mending gue yang bilang, I don't need your money, I can pay, gitu kan. Lu bayar gue next time aja, mau bayar boba kayak bayar apa gitu. Padahal dia duitnya banyak loh, gajinya 2 miliar, dia IT. Cuman dari awalnya udah pelit gitu, nah gue juga baper sama dia. Makanya it's a repeat. Setiap laki-laki yang kasih gue napas kayak PHP-an gitu ya, gue pasti kayak gue cecer sampai gue sakit gitu dan kayak sama orang Indo aja gue ketemu dia ketiga kali Valentine. Nah Valentine terus nggak ngewe, dia masak romantis kan, dia masak ya.